masih ada tempat kosong pada asatidz, guru dan warga pondok. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Adapun susunan acara peresmian gedung baru ini hari Jumat 30 April 2021 bertepatan dengan 18 Ramadan 1442 Hijriah. Acara peresmian gedung baru akan dimulai dengan pembukaan oleh MC, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran oleh Gus Yasin, lanjutkan dengan sambutan pimpinan pondok oleh Ustadz Zainal Abidin, kemudian dilanjutkan dengan sambutan donatur diwakili oleh Uni Hajah Deplisa Marlis, kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan pembina yayasan Bapak Haji Irfan Ramli, kemudian akan di Marlis, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan buka puasa bersama. Sekarang sudah pukul 16.45, kita mulai saja. Bapak, Ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah SWT, marilah kita mulai acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga wasilah dari bacaan Al-Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, amin. Allah hadina wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wa na'budu wa nasta'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Menginjak acara berikutnya adalah pembacaan Al-Quran yang akan dilantunkan, dibawakan oleh Gus Yasin. Kepada beliau dipersilakan. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina ashabun nari hum fiha khalidun. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Gus Yasin. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan pimpinan pondok kepada Ustadz Zainal Abidin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini
kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, keislaman, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa beraktivitas untuk semoga kelak di hari akhirat Rasulullah mengenali kita sehingga kita bisa diberikan syafaatnya oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya, keberkahannya yang kita rencanakan tadinya 3 bulan kurang lebih kita rencanakan untuk bangun gedung baru, alhamdulillah bisa terselesaikan pada hari ini. Masih ada kekurangan sedikit insyaallah, tapi alhamdulillah kita insyaallah sudah selesai, tinggal dipasang. Terus yang kedua, kita ucapkan juga banyak terima kasih kepada para donatur, terutama wabil khusus Pak Bu Hajah Devliza Marlis ya. Semoga apa yang diberikan untuk pesantren, untuk umat ini Allah terima, sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya di dunia dan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini sebenarnya ada 3 acara dijadikan menjadi satu. Yang pertama adalah peresmian gedung baru, dan insya Allah ini gedung baru dinamakan gedung Haji Jasni, Hajah Jasni. Beliau ini orang tua almarhum dari Hajah Devliza. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan juga mengalir kepada beliau insyaallah. Terus yang kedua acaranya adalah sore hari ini kebetulan juga anak kita yaitu Ananda Ahmad Yasin, anak dari almarhum Kiai Haji Arsyil Ibrahim, kemarin sudah menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Dulu katanya waktu beliau masih hidup ini sempat berpesan ketika Bang Yasin ini bisa kubro untuk disembelihkan sapi, dan alhamdulillah tertunaikan juga, masya Allah. Jadi hari ini juga sekaligus syukuran Gus Yasin karena sudah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Minta doanya sama-sama semuanya supaya Gus Yasin ini manfaat Qurannya dan juga nanti bisa meneruskan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, belajar alim supaya benar-benar menjadi ulama manfaat untuk keluarga dan umat insyaallah. Kemudian acara yang ketiga pada hari ini adalah acara buka bersama. Jadi nanti setelah ini kita sama-sama kita akan buka bersama bareng-bareng supaya kita lebih dekat lagi, lebih satu hatinya lagi, lebih saling menyayangi lagi, bisa saling memaafkan karena kita momennya Ramadan dan nanti tentunya hari raya, maka kita akan saling sama-sama memaafkan. Kemudian yang terakhir ini mungkin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada tamu undangan, kepada seluruh yang hadir, dan juga tidak lupa kita masya Allah dari yayasan, dari asatid, dari bagian sarpras yang sudah berjuang masya Allah untuk sama-sama mendirikan gedung baru ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ijabah sudah selesai dan hutang juga sudah selesai alhamdulillah.
tidak meninggalkan hutan. Alhamdulillah, insyaallah. Ada tapi mungkin ya sedikit. Alhamdulillah. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila acaranya sederhana karena kita memang dadaan, dan ini juga karena mungkin momennya Ramadan supaya berkah lagi begitu. Kita ngambil momen Ramadan walaupun belum sempurna bangunannya, tapi ya insya Allah sudah dikatakan selesai. Kemudian yang terakhir kita sama-sama baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita, dan juga kepada muakif Hajah Jasmine. Semoga Allah terima apa yang diberikan kepada pesantren dan kelas. Ada hati niyah, wabil niyatin sami al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Hajah Deblisa Malis, kepada Uni Hajah Deblisa Malis dipersilakan. Segala puji dan syukur tak pernah lepas kita haturkan pada Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat, kasih sayang, dan semua rahmat buat kita semua. Selawat dan salam selalu tercurah buat kekasih kita Nabi Muhammad SAW, terkirim dari anak buat orang tua saya. Semoga bermanfaat buat semua keluarga di sini, buat banyak orang. Itu saja. Syukur yang sangat dalam. Andai ditanya kok bisa, saya juga nggak tahu kok bisa. Memang Allah yang Maha Kaya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uni atas sambutannya. Dilanjutkan dengan acara berikutnya adalah sambutan pembina yayasan yang akan disampaikan oleh Pak Haji Irfan Romo. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, yang telah begitu banyak memberi nikmat kepada kita semua, sehingga saking banyak nikmatnya kita tidak dapat sebutkan satu persatu. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke baginda junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penuntun kita, yang akan memberi sahabat kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan Pak Yade, pengawas yayasan, Bunda sebagai bendahara yayasan, dan Bunda sebagai sekretaris yayasan, dan Umi sebagai bendahara yayasan. Yang saya hormati juga asatidza, bapak-bapak, ibu-ibu semua, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita juga pada hari ini kita datang bersama-sama untuk sebagai saksi. Hari ini kita akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meresmikan gedung baru yang bernama Gedung Hajah Jasmine. Saya juga mau buat acara ini santai biar nggak begitu ini, karena apa ya, ini cukup apa ya, mengharukan lah bagi saya gitu. Jadi kalau saya itu sebetulnya kalau disuruh ngasih sambutan di depan tuh gemeteran, satu. Kedua, persiapannya panjang. Tidak seperti ulama ada ustadz. Kalau ulama ustadz ini kapanpun dimanapun siap.
dia untuk memberikan sambutan. Tapi karena saya dia bukan ulama, loh, persiapannya kadang 2 hari itu. Ini saya ngaku aja. Jadi kalau mau ngasih sambutan, ya Allah, Masya Allah, lebih enak saya disuruh kasih seminar S2 lah, saya sanggup gitu, pasca sarjana gitu, daripada ngasih yang seperti ini. Makanya saya tuh kadang-kadang ya lebih banyak amannya ya baca aja. Kira begitu. Makanya saya sekarang udah nggak bosan-bosan, saya cari di handphone, nanti saya print, udah print, nanti baca aja. Insya Allah maafkan kebodohan saya. Jadi Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang, mahabbah. Jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan bagaimana membina hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliq, dalam hal ini hablum minallah. Juga Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai makhluk Allah ini membina hubungan baik sesama makhluk Allah. Nah, salah satu bentuk kita menjaga hubungan baik kita kepada sesama makhluk Allah adalah kita berterima kasih kepada siapapun yang telah memberikan bantuan atau kebaikan kepada kita. Juga dikatakan bahwa menyampaikan terima kasih ini kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita itu juga sebagai indikator tandanya kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Dan adab-adab yang diajarkan agama Islam yang mulia ini, caranya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para donatur dermawan yang telah membantu kita itu seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, ini hadis sahih. Dan sebaik-baiknya rasa terima kasih adalah dengan mendoakan kebaikan kepada pelaku kebaikan tersebut. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'alihi jazakallahu khairan faqad ablagha fin nasa fi faqad ablagha fis sana'i. Artinya, barang siapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan kepadanya, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang kita lakukan saat ini itu adalah sebagai wujud ucapan terima kasih kita, bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada yang telah memberikan kebaikan dalam membangun gedung ini. Itu dari segi yang menerima bantuan. Nah, dari segi yang memberikan bantuan, sudah pasti amalan apapun yang kita lakukan, jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah dengan niatnya ikhlas. Insya Allah, ini saya ada cerita sedikit kenapa sengaja kita buat acara ini. Ini saya anggap suatu, masya Allah, ini giroh yang muncul kembali di Darul Ikhlas gitu. Ya, jadi secara keuangan, ya, saya tuh sudah kontrol nih dengan Ustaz Zainal, gimana Ustaz Zainal, keuangan, cash flow segala macam, cukup nggak ini untuk 2 bulan kebutuhan operasional pondok, cek sana cek ini. Gitu. Jadi secara pengaturan keuangan mustahil gini kita bisa bangun, mustahil, nggak bisa. Tapi saat itu saya berpikir lagi, justru disinilah Allah uji seberapa besar kemauan kita berjuang fisabilillah untuk terus semangat Darul Ikhlas ini untuk semakin banyak menerima manfaat dan memberikan manfaat kepada orang-orang di sini, khususnya kepada santri-santri yang akan belajar. Singkat cerita, tahun ini kita menerima santri baru sekitar
kelas 7 nanti ada 85. Masya Allah, bingung, pusing bikin simulasi ini tuh masalah, sampai saya merasa berdosa kepada almarhum Pak Gatot. Nyuruh dia bikin 5 simulasi bagaimana supaya yang 85 santri baru ini bisa kita layani di sini. Sampai 5 simulasi. Ruang kelasnya bagaimana, asramanya bagaimana, ruang praktiknya bagaimana. Akhirnya ini harus jadi. Kalau nggak jadi nanti santrinya belajarnya di mana, asramanya di mana, begitu. Alhamdulillah, intan surullah wa yansurkum wa yusafi adamakum walazina jahadu fina lanahdiyannahum subhana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah tunjukkan di situ bahwa kekuasaan Allah, bahwa barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, sungguh Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah, dan Allah niscaya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kemarin saya isi podcast di dalam studio, tafsir saya gitu, apa itu, innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu selamat dunia akhirat. Karena apa? Allah bersama dia. Ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan risau. Maka terus berbuat baik. Sampai saya kasih contoh waktu isi podcast itu, seandainya kita ke suatu tempat, misalnya daerah konflik Poso, ditanya, Pak Irfan mau kemana? Ke Poso. Jangan Pak, sana daerah konflik, nggak aman. Pak, alhamdulillah saya nanti bareng Presiden Pak Jokowi, satu rombongan. Oh gitu Pak ya, kalau gitu aman, kata teman saya. Terus saya bilang lagi, malahan saya, ini baru imajinasi ya, malahan saya itu satu mobil dengan Pak Jokowi duduknya di sebelahnya. Mobilnya mobil Mercy S-Class anti peluru, anti bom. Aman kan? Aman. Tapi saya bilang, ini jika terjadi percakapan imajinasi saya dengan Pak Jokowi, saya tanya, Pak Jokowi bagaimana kabarnya? Sehat Pak. Bapak bisa jamin saya nggak selamat? Ya begini deh Irfan, kira gitu ya. Kalau untuk selamat dari kita sampai Poso, ya insya Allah mudah-mudahan selamat. Tapi saya nggak bisa menjaminkan keselamatan kamu di akhirat nanti. Kira begitu. Tapi Allah enggak kan? Allah bersama kita, orang berbuat baik, jamin pasti selamat kita di dunia akhirat. Itulah keyakinan kita. Siapa Allah? Itu yang menciptakan Pak Jokowi, nggak ada siapa-siapa, makhluk. Ini kan raja daripada segala raja, raja dari suku tertinggi, memberikan keselamatan dan segala macamnya. Makanya inilah salah satu wujud terima kasih kita. Alhamdulillah, ini rencananya akan kita seperti ini. Apa kita mau ada proyek yang tugas yang lebih besar dari ini? Saya udah kasih Zainal. Ini baru bangun seperempatnya Pak Bu, ini seperempat. Nanti ini ada lantai 2, sebelah sini sama nyambung. Bentuknya ini persis strukturnya di depan sana. Yang gedung asrama Muhammadiyah sama dengan seperti ini. Ini ajib, selama ini kita bangun separuh-separuh, bukan dari awal. Tapi ini Masya Allah dari mulai fondasi sampai ke atas. Alhamdulillah ada donatur. Yang donatur utamanya ya Ibu Hajah dan bisa Maris. Kemarin kita dikasih utangin, material boleh utang masuk. Itu yang bikin semangat. Udah maju Zainal. Ini pembangunannya 3 tahap. Pertama bangun fondasi, stop, gak ada duitnya. Bangun tiang lagi, stop, gak ada duit. Karena 3 tahap bertahap ini. Alhamdulillah, ini Allah kasihan sama pesantren ini, selalu memberikan berkah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zainal, kepada seluruh yayasan, dan wabil khusus kepada Insinyur siapa namanya? Insinyur Pak Nurdin. Jadi Pak Nurdin saya kasih gelar Insinyur karena saya kasih gambar aja, udah paham semuanya banyak ya. Jadi dia kasih gambar, udah semua udah paham semua ini apa. Jadi ini bisa bangun begini ada gambarnya. Oke, Insinyur. Jadi apa itu proyek yang lebih besar nanti adalah ini Ustadz Zainal terus kan tegur saya, Pak Haji ini nggak benar tadi. Nah, kenapa Ustadz? Ka'bah besar atau tempat manasik, gedung bagus, itu kok masjidnya elek katanya.
Fungsinya jelek gitu Pak Jade. Saya bilang itu menjadi sumbangan orang dari Yayasan Bakal Mukaromah, cuma juga dapatnya 100 jutaan Pak Jade ya, gitu ya. 1 meternya cuma 1 juta gitu. Tapi kok bangun itu Pak Irfan, aula gede lagi. Aduh, jadi ini saya kualat nih sama masjid nggak sopan gitu loh. Makanya kita niatkan nanti di tempat itu, tempat lebar jumroh itu, tempat mandi di situ ukurnya saya ukur 20 kali 30. Insya Allah Bismillah kita mau bangun lagi masjid Jami Darul Ikhlas. Ada 2,5 lantai. Lantai pertama itu desainnya untuk aula gedung pertemuan, kita sewakan untuk yang hajatan nikah secara syar'i. Lantai 2-nya itu adalah untuk masjid, nanti mezzaninnya untuk ibu-ibu. Kalau ada tablik kabar atau kajian. Insya Allah. Jadi kenapa saya yakin? Ya Allah. Kalau nggak yakin lagi bagaimana? Darul Ikhlas ini kan sudah Allah tujukan Pak Jade ya. Kemudian saya kan orang miskin, bukan siapa-siapa. Orang miskin, saya nggak punya uang, nggak punya apa. Pak Jade nggak paham pesantren dulu. Abi ulama, cuman belum pengalaman megang pondok dulu ya, gitu ya. Tapi kan Allah mudahkan semuanya, gitu masalah itu. Jadi orang-orang yang penting semangat lah, gitu ya. Jadi terakhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakallah ya kalau kepada wanita ya, kepada Umi Haji Dewi Zamaris atas segala bantuannya. Kita doakan. Maksud kenapa dikasih namanya ada maksudnya. Untuk ria bukan. Jadi seandainya nanti ada orang di sini dia baca, masya Allah, orang akan doa untuk yang nama ini gitu, akan kirim doa. Itu aja niatnya. Untuk kirim doa, nggak ada yang lain, nggak bukan. Demikian, mohon maaf, masya Allah, terima kasih nih Ustadz Dr. Wahab sudah datang, terima kasih Pak Jazakallah khair sudah datang. Jadi itu saja dari saya, mohon maaf atas kebodohan saya karena ngasih sambutan harus baca tes, tadi baca hadisnya yang terakhir salah lagi masuk sebelum sampai 3 kali. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu sekalian. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Irfan atas sambutannya mewakili pembina yayasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tiba acara yaitu doa penutup. Nanti setelah dibacakan doa penutup oleh Ustaz Abudi, nanti akan ada seremonial peresmian gedung Hajah Dasni. Hajah Dasni ini oleh perwakilan donatur yaitu Uni Hajah Bisa setelah doa penutup. Kemudian setelah peresmian akan ada ramah tamah dan buka puasa bersama. Maka kita akan langsung menuju penutup yaitu doa kepada Ustadz Zainal Abidin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat rahimakumullah akramakumullah. Marilah sejenak kita sama-sama berdoa. Ini menjelang berbuka puasa. Doa saat ini sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadirkan hati kita doa sama-sama. Yang pertama kita doakan diri kita berikan Al-Fatihah kepada Haji Arsyad Ibrahim. Semoga pengorbanan beliau Allah terima. Semoga apa yang beliau lakukan untuk pesantren ini dipandang Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab dosa-dosanya diampuni dan diangkat derajatnya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan kepada Hajah almarhumah Hajah Jasni yang mana yang diberikan khususnya untuk gedung baru ini sebagian dari beliau dan pahalanya mudah-mudahan juga menjadikan keringanan di akhiratnya, menjadikan asbab pahala yang mengalir kepada Alhamdulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Kemudian kita juga doakan sama-sama Bang Yasin supaya Qur'annya manfaat dan juga bisa terus menambah ilmunya, meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga nanti betul-betul menjadi ulama yang ilmunya berkah dunia dan akhirat. Alhamdulillah yang lebih Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله dan kita sama-sama doa juga. Mungkin ada sanak saudara yang sakit atau kita punya hajat yang belum terselesaikan, atau kita punya keinginan-keinginan atau masalah-masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, selesaikan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخطيئة وهلاك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبات رحمتك وأزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا كسلانا إلا نشدته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا أشمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها ونجحتها يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة. اللهم اجعل
اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة اللهم اجعل لهم حفاظة القرآن العلماء الآمرين الدائين إلى دينك في أنحاء العالم اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi doa penutup yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin. Menginjak acara berikutnya itu peresmian gedung Haja Jasni yang akan dilakukan oleh perwakilan donatur yaitu Uni Haja Deblisa Marlis. Mungkin kita persiapan untuk ambil gambar. Boleh kepada perwakilan donatur Uni. Di mana posisi? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih kepada Haja ini. Acara selanjutnya adalah ramah-ramah atau gedung-gedung ini dipersilakan. Setelah ini kita akan sama-sama untuk persiapan buka puasa bersama. Nanti ada proyektor. Silakan kepada tamu undangan ataupun hadirin untuk bisa menyaksikan pun melihat hasil pembangunan gedung barunya dipersilakan. Silakan. Sambil doa Pak, semoga tidak sampai ke sini dan pembangunannya akan Allah lanjutkan insyaallah. Silakan. Insyaallah. Ya, gimana? Baru ada ya. Belum pas meja. Ini habis itu Pak. Ngomong kita juga alhamdulillah ya. Ambil dulu. Di dapet foto dapet mana? Yang di dapet semua. Bisa di lantai 2. Ya, Bang. Alhamdulillah ya. Kalau dulu pakai panceran bekas ini baru semua. Iya deh. Habis panceran bekas. Ini ada dua lokal. Di sana satu ruang atau ruang serbaguna sedikit di ujung. Insyaallah bangunan ini sudah dipersiapkan untuk 2 tingkat. Dari konstruksi fondasinya sudah disiapkan 2 tingkat. Bangunan ini juga mengambil desain seperti bangunan yang lama. Insyaallah bangunan ini juga masih bangunan. Insyaallah akan dibuat 2 lantai dan insyaallah oleh Allah berkenan berbeda akan dibuat bangunan yang serupa di depannya. Sembilan belas menit lagi menjelang waktu maghrib, acara sudah selesai. Maka kepada tamu undangan putri atau ibu-ibunya boleh berkenan untuk ke rumah Umi Yasin, dan kepada bapak-bapaknya bisa nanti ke Sabi Masjid. Nah, bapak-bapak boleh ke Sabi Masjid, rekan-rekan asatidz guru juga ke Sabi Masjid, ibu-ibu boleh nanti ke rumah Umi Yasin. Demikian acara kita selesai. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, merhaban ya